Baik, shalom Bapak Ibu, seluruh pendengar RPKM yang diberkati Tuhan dan juga vlog channel yaitu Bible Learning Online Kataros. Seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia, terima kasih. Ya, dalam kesempatan ini ya kembali kita belajar bersama-sama tentang pribadi yang agung yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Di 3 season sebelumnya kita sudah belajar Yesus Kristus berdasarkan Injil Yohanes. Ya, Yesus yang pertama, Yesus punya kemuliaan, kuasa, ya, itu dan kekudusan. Lalu yang kedua, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, ya. Ini adalah Tuhan, dan berikutnya lanjutan Yesus Kristus yang adalah Allah. Oke, nah dalam kesempatan ini ya kita bisa lanjutkan. Jadi udah banyak sekali pemaparannya dari Injil Yohanes yang membuktikan dengan sangat jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi tidak perlu lagi kita ragukan, ya. Ya, kalau masih diragukan ya berarti kemungkinan karena kita belum dikaruniakan pengertian oleh Tuhan atau kita bukan bagian dari yang diselamatkan. Kalau sudah dikaruniakan iman, dikaruniakan pengertian, pasti akan menerima Yesus itu adalah Tuhan dan menjadi bagian dari kehidupannya dan akan menyembahnya, memuliakannya, mengikutinya sampai akhir hidupnya, bahkan selama-lamanya dia menjadi bagian dari anak-anak Allah, jadi bagian dari kerajaan Allah, ya, dalam kekekalan. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan, masih tetap dengan menggunakan Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes yang pembuktian dari Injil Yohanes yaitu Rasul Yohanes mau memaparkan, mau membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, yaitu dengan cara yaitu di Yohanes 1:1, Yesus Kristus itu adalah Sang Logos. Yesus Kristus adalah Sang Logos. Oke, mari perhatikan. Jadi Yohanes membuka Injilnya atau Injil Yohanes dengan menyebutkan kalimat pada mulanya adalah firman. Ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Ya, di Yohanes 1 di ayatnya yang pertama mengatakan demikian. Oke, mari kita perhatikan pemahaman Yohanes 1:1 ini. Nah, frasa Yunani yang digunakan itu ada enarche. Enarche artinya itu adalah pada mulanya. Ya, pada mulanya dalam ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kekekalan yang lampau. Ya, jadi kekekalan yang lampau di mana tidak seorang pun dapat memasukinya. Tidak ada yang lain, makhluk apapun, malaikat sekalipun. Kecuali siapa? Kecuali Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah pribadi yang kekal dan setara dengan pribadi Bapa, setara dengan pribadi Roh Kudus. Ya. Nah, mari kita perhatikan frasa NRK di sini juga memiliki gagasan yang itu apa? Gagasan yang paralel. Ya, paralel dengan istilah Ibrani yang disebut dengan beresit, ya. Beresit. Ya, beresit itu artinya pada mulanya. Pada mulanya di Kejadian 1 ayat yang pertama, ya. Kejadian 1 ayat 1. Oke. Nah, istilah dalam kitab Kejadian ya dilanjutkan dengan frasa Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, yaitu unsur berkenaan dengan apa? Aspek ya temporalitas. Temporalitas atau sementara. Ya, sementara. Jadi itu. Oke, jadi Allah menciptakan langit dan bumi yaitu unsur yang berkenaan dengan aspek temporalitas ataupun sementara. Itu di Kejadian 1 ayat 1. Oke. Nah, sedangkan di Injil Yohanes itu berbeda. Ini menyambung dengan frasa apa? Frasa NRK. NRK dengan kata logos, ya, yang bersifat yang suprakontemporalitas, ya, yaitu suprakontemporalitas, yaitu apa? Substansi ilahi yang lebih awal dari ciptaan pertama, yakni bumi.
Jadi sebelum ada bumi atau sebelum segala sesuatu ada, nah logos itu sudah ada di masa lampau, ada hari ini, ada hari esok, ada untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada temponya. Ya, seperti penciptaan langit dan bumi udah sekali terjadi pada saat itu. Nah, kalau itu nanti juga apa yang diciptakan itu suatu saat akan lenyap, akan hilang, ya kan? Oke, gitu. Tapi kalau yang logos itu tidak akan pernah lenyap, tidak pernah hilang. Dia ada untuk selama-lamanya. Ya, kita perhatikan. Jadi melalui frasa NRC, ya NRC ini ya itu Yohanes untuk memperlihatkan apa? Memperlihatkan sebenarnya itu adalah pra-eksistensi kekal dari si logos atau dari logos. Ya, jangan lalu bilang si logos ya. Pra-eksistensi kekal dari logos, yaitu apa? Bahwa logos itu sudah ada. Logos sudah ada sebelum segala sesuatu ada atau sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Logos itu sudah ada, ya. Sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah, logos itu sudah ada. Jadi jelas logos tidak memiliki awal. Tadi logos itu adalah Kristus adalah sang logos, ingat ya judulnya. Logos itu atau Yesus itu tidak memiliki awal dan tidak dicipta, sebaliknya logos adalah pencipta. Silahkan dibaca di Yohanes 1 ayat 3. Bahwa dikatakan di dalam Dia segala sesuatu diciptakan, di dalam Dia, di dalam Yesus diciptakan. Ya. Oke. Nah, kita perhatikan. Jadi sekali lagi kata Yunani arke, ya, arke dalam konteks Yohanes 1 ayat 1 berarti awal atau permulaan yang bersifat supranatural. Yaitu apa? Ya, mau menyatakan gagasan, yaitu gagasan kualitas, ya kualitas kekekalan, ya kualitas kekekalan. Nah itu dia ya. Nah, kemudian bukan menunjuk pada waktu secara normal atau alami seperti kita ini, ya ada di waktu, ya manusia punya keterbatasan umur, ya dibatasi dengan waktu, bisa dia hidupnya 20 tahun, 25 tahun, 50 tahun, atau mungkin ada yang 100 tahun, bahkan yang lebih dari situ. Nah, tetapi kalau Yesus tidak, ya tidak, ya. Ya, jadi tidak mengikuti waktu normal seperti waktu kita, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan menurut Fritz, ya, Fritz Rineker mengatakan apa? Rineker ini mengatakan bahwa kata arke, kata arke di sini menunjukkan kepada periode ilahi sebelum masa penciptaan. Ini periode ilahi sebelum masa penciptaan. Jadi sebelum kejadian 1:1. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan. Nah, itu kata arke. Nah, menunjuk kepada Yesus yang logos itu. Jadi fakta tersebut diperkuat dengan apa? Pemakaian kata kerja, yaitu kata kerja imperfect aktif, ya, yaitu kata n, ya, kata n. Nah, ini kata n. Ya, kata n. Apa artinya? Telah berlangsung ada. N itu telah berlangsung ada atau telah berlangsung secara terus-menerus, bukan akan berlangsung atau hanya sekali berlangsung, tidak. Ya, jadi secara teologis kata N itu menjelaskan gagasan keberlangsungan eksistensi tanpa ada limit. Jadi nggak ada limitnya dalam kekekalan masa lampau. Nah, kalau manusia itu ada limitnya. Sekalipun ada yang ingin hidup 1000 tahun, ya, tapi tidak sekarang ini tidak lagi orang yang ini umur 1000 tahun, ya. Oke, jadi manusia punya limit. Yang punya limit waktu. Ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini ciptaan itu punya limit. Tapi kalau logos ataupun yang menuju kepada Yesus itu tidak ada limit, ya, tanpa limit. Jadi ada di kekekalan masa lampau dan kekekalan hari ini dan esok untuk selama-lamanya. Ya, begitu. Nah, jadi sedangkan kalimat yang digunakan bersama Allah atau kata proston, ya prostopteon, ya. Prostopteon itu artinya bersama Allah. Ini mengungkapkan apa? Ini mengungkapkan bahwa keberadaan logos. Jadi keberadaan logos
atau keberadaan Yesus, yaitu Kristus secara aktif senantiasa bersama-sama atau tidak terpisah dari Bapa sejak dalam kekekalan masa lampau, itu maksudnya. Jadi eksistensi atau keberadaan Yesus itu tidak bisa dipisahkan dari Bapa. Bapa ada di dalam kekekalan, Yesus ada dalam kekekalan. Jadi bersama-sama ada di dalam kekekalan dan tidak bisa dipisahkan dan tidak terpisahkan oleh apapun. Ya, jadi sudah sama-sama ada di dalam kekekalan masa lampau. Gitu ya. Oke, itu jelas dari kata prostotheon, ya, yaitu diterjemahkan bahasa Indonesia yaitu adalah bersama Allah, ya. Jadi jangan dikatakan bersama Allah seolah-olah ada dua ya, duduk. Ada Bapa di sebelah kanan, Yesus sebelah kiri, bukan begitu. Jangan diartikan secara fisik ataupun teologis, keliru, salah ya. Nah, bahkan hingga pada peristiwa inkarnasi pun, ya ini penting. Dalam peristiwa inkarnasi pun, Logos dan Allah Bapa selalu menyatu sebagai Allah yang Esa. Jadi jangan kita pikir begini, setelah Yesus itu adalah manusia, maka dia terpisah dari Bapa dalam hal keilahian. Gitu. Atau lebih ekstrim lagi, keilahian Yesus itu setelah dia menjadi manusia lebih rendah daripada Bapa. Nah, ini tidak. Tidak demikian. Sekali lagi, sekalipun Yesus adalah manusia, berinkarnasi menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, dia tetap satu dengan Bapa di dalam keilahian, menyatu sebagai Allah yang Esa. Ya, Allah yang Esa, bukan pribadinya yang Esa. Ya, kan gitu, ada jalan mengatakan begitu ya. Ya, nah itu. Ya, Bapa pribadi sendiri, Yesus pribadi sendiri, Roh Kudus adalah pribadi sendiri, tapi dalam hal keilahian dia adalah Esa. Ya, Esa. Nah, jadi Allah yang Esa. Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam arti di sini bukan satu pribadi. Itu adalah satu hakikat, satu dalam keilahian. Setara, ya setara. Ya, diperhatikan ya. Yohanes 14 ayat 9-10 juga mengatakan demikian. Itu menunjukkan satu kesetaraan. Jadi, sekalipun dia jadi manusia, dia tetap setara dengan Bapa. Oke. Nah, jadi di sini kita perhatikan Bapak Ibu, ya. Yohanes berkata logos itu sudah ada sejak kekekalan masa lampau. Ya, itu di tempat teos, yaitu di tempat teos. Jadi logos yang adalah Yesus itu sudah ada sejak kekekalan bersama-sama dengan teos atau bersama-sama dengan Bapa. Itu dalam kekekalan. Nah, ia bersama-sama dengan teos, bersama-sama dengan Bapa atau pribadi yang pertama dan logos. Nah, logos itu adalah teos itu sendiri. Ya. Jadi logos itu adalah Allah itu sendiri. Jelas ya. Jadi tidak ada tiga Allah. Tidak ada. Ya, tidak ada tiga Allah. Allah itu Esa, satu. Nah, ya. Ya. Keilahian yang ada pada Bapa, yang ada pada Anak, ada pada Roh Kudus itu adalah satu dalam keilahian. Tidak ada punya keilahian masing-masing atau lebih rendah, lebih tinggi, tidak ada. Ya. Oke. Jadi jelas logos itu adalah Allah sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi walaupun dia manusia, ingat jangan lupa dia juga Tuhan. Nah, dia adalah Tuhan. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan semakin menimbulkan rasa ingin tahu dari masyarakat abad pertama yang berpikir, yaitu perpikiran Helenis, ya, yaitu ketika Yohanes menyatakan bahwa logos itu adalah pencipta kosmos atau alam semesta. Yohanes 1:3. Logos atau Yesus Kristus itu adalah pencipta kosmos ataupun alam semesta. Luar biasa, kalau dia pencipta berarti adalah Tuhan. Kemudian, dan logos itu juga adalah zoe. Zoe dalam bahasa Yunani atau disebut dengan hidup. Atau bisa dikatakan pos. Pos itu terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Ya, Yohanes 1:4. Ini semua adalah suatu penjelasan ataupun pembuktian dari Yohanes, ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah ada dalam kekekalan dan dialah pencipta. Ya, pencipta, dan dia juga adalah terang dunia. Ya. Oke,
Yohanes mengatakan bahwa logos itu mengambil rupa yaitu sab ataupun disebut dengan tubuh insani, ya, yaitu Kristus Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Ya, pada dikatakan adalah firman yang telah menjadi manusia. Yesus yang Allah menjadi manusia. Firman yang ada dalam kekekalan bersama dengan Bapa telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Apa mungkin? Ya mungkinlah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Jangan gunakan otak kita yang terbatas ini. Ya, jangan engkau berdiri terus atas keyakinan agamamu, ya kan? Ya, sehingga engkau membuka hatimu untuk kebenaran yang dilakukan oleh Allah sendiri, kan? Ya, gitu. Kita buka hati kita, Bapak. Ya, begitu ya. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu, Yohanes ingin menjelaskan kepada masyarakat abad pertama bahwa Kristus itu adalah Allah sendiri. Sekali lagi, Kristus adalah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Nah, ini pembuktian dari Injil Yohanes ini semakin jelas, semakin banyak fakta-fakta ayat Alkitab yang menunjukkan keilahian Yesus, ya, keilahian Yesus. Oke, jadi logos jadi yang terdapat atau berasal dari kitab Kejadian, yaitu logos sebagai pencipta bumi dan segala isinya. Jadi Yesus itu terlibat dalam penciptaan, ya, itu penciptaan pertama itu Yesus itu terlibat, ya. Kemudian logos itu juga berasal dari kekekalan masa lampau, ya, masa lampau, yaitu bersama-sama dengan Allah. Logos juga itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1:1 atau dia adalah Kristus, ya, Kristus. Nah ini, tadi itulah yang dimaksud dengan Yesus adalah sang logos, ya. Jadi secara teologis, rasa firman bersama-sama Allah, ya, firman bersama-sama dengan Allah dalam Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan hubungan khusus dalam persekutuan dengan kekekalan antara Kristus. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 ya. Jadi ini hubungan apa? Hubungan khusus dalam persekutuan dan kekekalan antara Kristus sebagai logos dengan pribadi-pribadi Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Roh Kudus. Gitu. Jadi persekutuan di dalam kekekalan yang tidak pernah terpisah dan tidak bisa dipisahkan. Itu sifatnya persekutuan itu kekal. Ya, logos adalah Yesus dengan pribadi Bapa dan Roh Kudus. Ya, itu adalah suatu hubungan, suatu persekutuan yang terus-menerus ada, ya, dan tidak terpisahkan. Ya, oke, itu secara teologis. Dengan demikian juga perkataan firman adalah Allah. Firman adalah Allah menyatakan bahwa Kristus adalah pribadi kekal. Jadi Kristus adalah pribadi kekal. Karena logos adalah Allah yang kekal. Nah, kalau Kristus adalah pribadi yang kekal, maka ya dia juga ada dikatakan logos adalah Allah yang kekal. Yesus adalah Allah yang kekal. Ya, itu luar biasa. Puji Tuhan. Ya, kiranya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi bukan saja menjadi suatu pengajaran, ya, tetapi juga membuat kita semakin kagum akan Yesus. Jangan pernah ragu lagi, ya, jangan pernah ragu lagi tentang Yesus yang adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan, ya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Sudah semakin jelas, ya. Berdoa bagi saudara yang menolaknya, dikaruniakan iman, dikaruniakan pengertian. Kalau saudara mau tetap, ya tidak percaya, tetap menolaknya, ya barangkali belum waktunya. Atau yang kedua, yang mungkin saudara tidak dipilih untuk diselamatkan, ya, yang tidak dipilih diselamatkan. Sebenarnya Tuhan berkehendak semuanya selamat, tidak ada yang binasa. 2 Petrus 3:9. Tetapi itu pilihan dari manusia itu sendiri. Sudah tahu kebenaran, sudah dengar kebenaran, tapi tetap menolak kebenaran. Dia menganggap yang diyakini itu adalah jalan lurus, tetapi sebenarnya ujungnya maut. Ya, mungkin sekarang tidak tahu itu maut, tapi nanti setelah kita mengalami kematiannya, baru kita sadar bahwa itu adalah ternyata maut. Karena itu sekali lagi, percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima Dia di dalam hidupmu. Ya, percaya kepadanya dengan mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan.
Baik, karena kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya dari Injil Yohanes yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran. Ya, sesuai dengan Yohanes 14:1-6. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.